สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Ya, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Thailand yang berjudul Bong Sloran On. Hayo kita mulai. Berkisah tentang seorang fotografer bernama Don yang selalu merasa ada seseorang yang berada di belakangnya, yang padahal tidak ada siapa-siapa. Don merupakan pria workaholic dan di apartemennya itu ada seorang wanita yang tinggal bersamanya. Hubungan keduanya seperti renggang, bahkan komunikasi pun tertahan seperti orang yang sedang musuhan. Selagi Don bekerja di kantor, gadis ini akan menyiapkan sekotak makanan dan menunggunya pulang. Ada kalanya dia kangen rumah yang terlihat dari kalimat yang tertulis di secari kertas. Sorenya Don pulang dan menemukan makanan itu di dalam kulkas, tapi gadis itu sedang tidak di sana. Keesokan harinya, Don dikenalkan dengan gadis bernama Jam yang akan bergabung di perusahaan mereka, dan dialah yang diminta menjadi mentor untuk anak baru. Lingkungan kerja di kantor sebenarnya biasa saja, tetapi perasaan ada orang di belakang itu selalu mengganggu, dan ternyata memang ada walaupun Don sendiri tidak melihat penampakan tersebut. Malamnya, Jam menawarkan untuk mengantarkan Don pulang, dan lagi-lagi perasaan seperti diikuti itu begitu kental. Jam sempat menanyakan apakah Don tinggal sendiri, tapi Don memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu dengan berpura-pura tidur. Sesampainya di apartemen, Jam berasumsi bahwa Don hanya tinggal sendiri, dilihat dari lampu yang baru saja dinyalakan. Tapi setelah Jam pergi, di sana tampak ada sosok wanita yang berdiri di balik jendela. Jam sudah pasti menyukai Don, tapi Don sendiri belum mau membuka hati. Besoknya, Don absen di kantor karena mendapat kabar bahwa kakaknya yang bernama Chanin masuk rumah sakit, sedangkan ponselnya tertinggal di apartemen. Karena tidak ada kabar dari Don, Jam pun mulai gelisah dan mencoba menghubunginya. Gadis itu tidak senang melihat ponsel yang berdering dari seorang wanita lain, tapi dia juga tidak mengangkat telepon. Jam masih penasaran dan terus menghubungi Don. Kali ini seperti ada yang menjawab telepon, tapi omongannya tidak begitu jelas. Masih tidak menyerah, Jam malah pergi ke apartemen Don untuk memastikan keadaannya. Dia menelpon dari balik pintu dan terdengar hanya ponsel yang berbunyi. Di saat Jam sudah mau pergi, pintu apartemen tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dia pun membalikkan badan dan melihat sesosok gadis di kamar itu yang hanya memperlihatkan separuh wajahnya dengan misterius. Besoknya Don pulang dan di sana sudah banyak orang yang berkumpul, juga beberapa polisi. Polisi menghampiri Don dan menginformasikan bahwa seseorang ditemukan jatuh dari jendela kamarnya. Karena itulah dia pun diboyong ke kantor polisi untuk ditanyai beberapa pertanyaan. Don masih bertanya-tanya bagaimana bisa Jam masuk ke kamarnya, dan menurut temannya yang bernama Muong ini, gadis itu terus menanyakan kabar tentangnya sepanjang hari, jadi ada kemungkinan Jam memaksa masuk. Don meminjam ponsel Muong untuk menelpon Chanin dan mengabarkan kasus yang menimpanya. Dari cerita Don, Chanin menanyakan apakah dia yakin selama ini hanya tinggal sendiri di apartemen itu, yang membuat Don mengingat kejadian-kejadian di malam sebelumnya. Pemeriksaan lanjut ke rekaman CCTV yang memperlihatkan Jam yang masuk ke kamar saat pintu terbuka. Ini benar-benar aneh di mana menurut para tetangga, Don hanya tinggal sendiri. Singkat cerita, Don dilepaskan karena terbukti tidak bersalah, di mana rekaman CCTV di rumah sakit juga sudah membuktikan bahwa dia menginap di sana di hari naas tersebut. Don kembali ke apartemen dan pintu terbanting sendiri. Walaupun begitu, dia tidak merasa takut, dan di saat dia sudah ingin tidur, ada sepasang kaki di samping ranjang yang menemaninya. Besoknya di kantor, hari berlalu seperti biasa, tapi malamnya terlihat ada bayangan di ruangan lain yang berlalu lewat. Don penasaran dan memeriksa kembali, tapi tidak menemukan siapapun. Dia lalu berjalan pergi dengan membawa perasaan yang aneh, dan sesungguhnya memang ada yang berada di belakangnya. Sekembalinya dia di ruangan kerja, Don mengingat semua kenangan bersama seorang perempuan yang ternyata hanyalah mimpi. Di sana sudah ada teman-teman kantor yang mengajaknya hangout. Mereka selalu tertarik membahas tentang mantan pacar Don yang katanya mungkin sudah mempunyai pacar lain, dan menanyakan kenapa Don masih memilih untuk sendiri. Ini mencurigakan dan mereka menggodanya yang katanya mungkin secara diam-diam Don sudah menyimpan wanita di dalam kamarnya. Karena itulah mereka ingin memeriksa sendiri ke apartemen. Sesampainya di depan gedung apartemen, di sana memang terlihat bayangan seorang gadis yang sedang berdiri di dekat jendela. Mereka semua akhirnya masuk ke apartemen dan Don langsung mengambilkan beberapa minuman kaleng. Anehnya teman-temannya itu sudah menghilang tanpa jejak. Gak taunya para pembuat onar ini bersembunyi di kamar mandi dan akhirnya mereka melanjutkan acara di sana. Masih tetap dengan pembahasan yang sama, yaitu seputaran Don yang terkesan tidak bisa move on dari mantannya.
Dwayne berjalan keluar dan melihat barang-barang Don. Karena sedikit mabok, dia lalu mempunyai ide untuk masuk ke dalam sebuah lemari dan menatap di sana. Yang lainnya udah pada tepar di toilet dan Don terbangun saat merasa ada yang menyentuh tangannya. Dia pun lalu membangunkan teman-temannya dan menyuruh mereka pulang dengan alasan besok masih harus ngantor. Mereka pulang dan mengira Don sudah pulang duluan. Dong diantar pulang dengan taksi oleh Don karena melihat kondisinya yang mabuk parah, tapi dia sendiri tertidur di sana. Di apartemen, Dwayne yang baru saja terbangun membuka lemari dan melihat seorang wanita yang sudah berdiri di depannya. Keesokannya, lagi-lagi sudah ramai di depan apartemen. Don kenal lagi yang langsung digelandang ke kantor polisi karena Dwayne ditemukan tewas dengan cara yang sama. Karena bukti-bukti CCTV tidak mengarah ke Don sebagai pelaku, dia pun dibebaskan. Kemudian dia lanjut ke kantor dan tak lama, Chanin menelponnya dan menyuruhnya untuk segera pindah tapi sepertinya Don masih belum mau. Dia mengingat kembali kamarnya yang selalu dalam keadaan rapi, perasaan seperti ditemani seseorang dan dipeluk dari belakang. Malamnya Don pulang dan melihat jendela yang terbuka. Di cermin lemari itu tertangkap sesosok wanita berpakaian putih yang sedang berdiri mojok, tapi sosok itu tidak tertangkap oleh mata Don. Sosok itu selalu ada dan menemani Don di sana. Besoknya, Don mengemas beberapa barang dan menginap di hotel. Sosok perempuan itu duduk diam dan terlihat sedih. Malam kedua di hotel, Don masih mengenang mantannya dan tak berapa lama Chanin kembali menelponnya yang hanya ingin mengetahui kabar dan menasihatinya untuk move on. Bagaimanapun yang namanya mantan sudah nyemplung ke laut dan tak akan kembali. Yummy. Dia lalu kembali ke kantor dan dari layar laptopnya terlihat bayangan perempuan yang berdiri di belakang lalu menghilang. Besoknya, Don menemui agen properti hanya untuk mengetahui penyewa apartemen sebelumnya, tapi sayangnya tidak ada data yang tercantum. Walaupun begitu, ada sebuah paket yang dikirimkan ke kamar tersebut dari alamat rumahnya yang tidak diambil karena si penyewa menghilang dan tidak bayar sewa. Don meminta izin untuk mengirimkan kembali paket tersebut kepada sang pemilik dan diperbolehkan. Dia kembali ke apartemen dan menanyakan soal penyewa sebelumnya kepada si ibu tukang bersih-bersih. Dari si ibu, Don mengetahui perempuan itu kabur dan meninggalkan barang-barangnya karena tidak mempunyai uang untuk membayar sewa. Dikatakan gadis itu kehilangan pekerjaan sedangkan pacarnya jarang ke sana. Semua barang-barangnya lalu ditaruh di gudang tepat di atas kamar. Don menelpon Charmin untuk mengabarkan telah menemukan alamat gadis itu yang berwarga negara Kamboja dari alamat yang tertulis di box paket. Rencananya sekarang Don akan terbang ke Kamboja untuk mencari tahu lebih lanjut dan apa yang sebenarnya terjadi. Singkat cerita, sampailah Don di Kamboja dan diantar ke hotel. Besoknya barulah Don meminta diantar ke alamat gadis itu yang letaknya agak di pinggiran kota. Lama perjalanan akhirnya sampai juga di tempat tujuan. Don mengembalikan paket itu dan bertanya apa yang sudah terjadi. Obrolan mereka dibantu penerjemah yang tak lain adalah sang supir. Jadi, gadis yang tinggal di apartemen itu bernama Foen dan wanita ini adalah ibunya. Menurut ibunya, dia sudah lama lost contact dengan putrinya dan menduga putrinya mungkin sudah meninggal. Don meminta izin untuk melihat foto putrinya dan sang ibu meminta tolong jika menemukan anaknya dalam keadaan hidup ataupun mati, tolong dikirim kembali ke rumah. Cerita berlanjut ke kisah Foen dulu. Dia seorang gadis cantik yang bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Suatu hari ada seorang pria yang memberikan nomor telepon dan hadiah kepadanya. Setelah itu dia pun diajak pindah ke apartemen. Foen sempat bercanda dengan masuk ke koper sambil berkata, pria itu bisa memasukkannya ke koper jadinya tidak perlu membeli tiket untuk traveling. Hari-hari berikutnya, pria ini sudah jarang mengunjungi dan suatu hari dia datang dalam keadaan mabuk hanya untuk mengambil barang-barangnya, lalu pergi begitu saja dengan wanita yang sudah menunggunya di taksi. Besoknya, bapak penyewa meminta uang sewa dan mengancam akan mengusir Foen jika tidak membayar. Foen lalu menemui ibu tukang bersih-bersih untuk membantunya mencarikan pekerjaan, dan dari ibu ini, Foen mendapat pekerjaan sebagai pembantu harian. Entah apa yang terjadi dengannya hari itu yang terlihat dia duduk termenung di kamarnya sampai Don pindah ke sana. Di sini, Foen mungkin sudah meninggal karena Don sendiri tidak menyadari kehadirannya. Karena sering bersama, Foen juga tahu kebiasaan Don dan makanan kesukaannya. Dia terus menaruh sekotak spaghetti di dalam kulkas juga selalu tidur di samping Don, sedangkan Don sendiri masih mengenang mantannya dulu. Suatu malam, hantu Foen nekat berhubungan dengan Don di dalam mimpi, tapi hal itu terasa nyata sekali bahkan Don menemukan sehelai rambut panjang di kasur. Kembali ke masa sekarang, Don kembali ke Bangkok dan langsung ke apartemennya.
Baru saja sampai, tiba-tiba ada kotak yang terjatuh sendiri dari atas lemari, dan di sana terlihat sebuah tangan yang terjuntai. Buku yang dirapikan dan ditaruh di meja terlempar sendiri, dan itu terjadi berulang. Fuen akhirnya menampakkan diri dan Don memberitahunya akan membawanya pulang. Fuen menolak dan berkata akan tinggal di kamar selamanya. Dia lalu melebur di atas plafon dan hal itu membuat Don berjalan ke atas gudang. Hantu Fuen muncul di hadapannya dan Don tidak sengaja menjatuhkan sebuah koper di sana. Koper itu milik Fuen dan langsung dibuka oleh Don. Betapa kagetnya Don menemukan jasad Fuen di dalam koper itu. Diceritakan kembali hari itu, Fuen pulang dalam kondisi perut yang tertusuk setelah bekerja. Dia lalu masuk ke koper dan menguncinya dengan rapat. Sebelumnya, dia diberikan tag koper oleh pacarnya yang menyuruhnya menuliskan nama dan alamat di sana, yang bermaksud jaga-jaga jika kopernya hilang, maka bagi yang menemukan akan gampang untuk mengembalikan ke alamat yang tercantum. 3 hari kemudian, si pemilik apartemen datang bersama ibu cleaning service dan tidak menemukan Fuen. Maka dari itu, si pemilik mengunci kamar tersebut sampai 4 bulan lamanya. Sebenarnya mereka mencium bau bangkai tapi tidak menyangka sumbernya dari koper tersebut. Setelah itu, cleaner disuruh untuk membersihkan kamar dan memindahkan semua barang-barang Fuen ke gudang karena besoknya akan ada penyewa baru yang tak lain adalah Don. Jasad Fuen akhirnya dikremasi dan rencananya abunya akan dikirimkan kembali ke rumahnya. Walaupun begitu, Don kekeh tidak mau pindah dan hantu itu pun masih terus mengikutinya. Besoknya, seseorang mengetok pintu dan mengantarkan pesanan spaghetti. Don mengaku tidak memesan, tapi pria ini mengatakan dia yang memesan sambil menunjuk ke dalam. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.